Pandemi COVID-19 berimbas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, salah satunya yaitu industri pariwisata. Jumlah pengunjung yang datang ke destinasi wisata menurun drastis, bahkan nyaris tidak ada sehingga mengancam keberlangsungan pengelolaannya. Hal tersebut hampir terjadi di semua objek wisata, termasuk di Madiun. Madiun memiliki makna yang tidak kecil dalam panggung sejarah Jawa maupun sejarah Indonesia. Banyak peristiwa sejarah yang berlatar di Madiun, sehingga tidak mengherankan kalau di Madiun dijumpai banyak peninggalan sejarah, baik yang berupa material maupun imaterial. Selain itu, juga dijumpai tempat-tempat peninggalan sejarah atau situs sejarah. Situs merupakan tempat, lokasi, atau titik terjadinya sebuah peristiwa sejarah seperti bangunan, kota, atau monumen. Adapun situs sejarah dan peninggalan sejarah Madiun yang menarik perhatian masyarakat lokal maupun nasional diantaranya adalah Prasasti Meruak, Prasasti Bibrek, Prasasti Klagen Serut, dan Patung Dewi Sri, Candi Wonorejo, Kelompok Arca Mejayan, Situs Urawan, Lambang Kuning, Situs Mangiran, Masjid Kuno dan Makam Kuncen Demangan, Sendang Kuncen Tundung Madiun, Masjid Kuno dan Makam Taman, Masjid dan Makam Ki Ageng Basyariah, Pasarean Agung Kuncen Mejayan, Markas Trip Bosbo yang saat ini sudah alih fungsi, Sekolah Teknik TGP, dan Monumen Kresek. Situs sejarah menjadi destinasi wisata tidak hanya untuk wisatawan domestik, tetapi juga bagi wisatawan mancanegara. Wisatawan atau pengunjung situs sejarah memiliki motivasi dan tujuan yang belum tentu sama. Ada yang ingin belajar, mencari inspirasi, rekreatif, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini diperlukan informan atau komunikan. Salah satu sumber informasi dan komunikannya adalah juru pelihara. Juru pelihara situs memiliki peran penting karena juru peliharalah yang berhadapan langsung dengan pengunjung. Oleh sebab itu, juru pelihara perlu memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang mumpuni tentang situs yang dijaganya. Jika harapan tersebut sesuai kenyataan, maka pengunjung akan terpuaskan, terkesan, dan sangat mungkin akan berkunjung kembali untuk mempromosikan sehingga akan meningkatkan kunjungan, pendapatan, dan kesejahteraan. Jadi begini Bapak Ibu, teknis kita dengan metode pembelajaran cerita berpasangan itu sebagai berikut. Jadi Bapak Ibu kami bagi menjadi dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 itu yaitu situs tentang masa zaman prasejarah sampai zaman Islam. Jadi mulai Prasasti Meruak sampai pada Makam Kuno Taman. Kemudian yang di sini zaman revolusi kita mulai dari Busbo sampai pada Monumen Kresek. Nah, jadi nanti Bapak Ibu seperti Pak Paime dan sebagainya itu dalam kelompok ini dan Pak Joko di sini dan teman-teman. Nanti dalam 1 minggu ini Bapak Ibu mendalami tentang situs yang dipeliharanya. Ya minimal nanti akan menjawab 5W1H, yaitu apa situsnya, kemudian pelakunya siapa, tempatnya di mana, ya kan? Terus waktu kejadiannya kapan, apa yang melatar belakanginya, bagaimana mungkin terjadi, dari menjawab hal itu. Nah itu bisa dibolak-balik, yang penting panjenengan berpijak pada 5 hal itu. Nah kemudian dalam 1 minggu ini, kemudian Bapak nanti ketemu lagi. Nanti akan kita pasangkan si A dan si B dalam kelompok 1 dan ini. Jadi masing-masing kelompok nanti bertukar pikiran, menceritakan
terus kemudian yang diceritai bertanya, begitu juga sebaliknya nanti selama 2 minggu selesai. Nah, setelah selesai nanti dari kelompok ini perwakilan kita pilih salah satu dari kelompok 1 dan ini dari kelompok 2, kemudian kita tampilkan di kelas. Nanti sama juga kelompok 1 menceritakan wakilnya kepada semua anggota yang ada di situ, kemudian ada tanya jawab, yang kedua juga begitu. Dan nanti kita lihat prakteknya, kita saling asih dan asuh agar kita semakin meningkat kemampuan kita. Terima kasih ya sudah paham semuanya. Saya membayangkan ya semuanya berikan itu baju-baju analisis sudah beratnya sekian ton istilahnya, kenapa kok yang saya itu bisa mengangkut seberat itu. Yang saya itu kan istilahnya orangnya sakti. Nama saya Bayu Sisa Santoso dari Widyara Candi Wonorejo. Cara Candi Wonorejo itu tempatnya di Desa Wisata, Desa Wonorejo, Kecamatan Wonorejo. Sebelum ditemukan Candi Wonorejo, lokasi tersebut itu seperti hujan. Mangiran. Awal mulanya temuan situs Mangiran itu tahun 2005. Dapat registrasi dari Kementerian tahun 2007. Menggagas didirikannya monumen itu di tahun 75 itu menggagasnya Pak Murtono itu. Dan maksud apa? Supaya selalu ingin memperingatkan bahwa kekejaman PKI seperti itu jangan sampai terulang lagi. Itu intinya kalau kita mau memberikan kalau kita pemandu kesimpulan terutama untuk para generasi muda. Situs Sejarah Madiun, kunjungi, lindungi, dan lestarikan.